Oke, pemirsa, Anda kembali di Presiden Pilihan Rakyat. Sebelum kami lanjutkan diskusi bersama dengan sejumlah narasumber kami ajak Anda terlebih dahulu untuk memantau informasi terbaru dari wilayah Pacitan, Jawa Timur terkait dengan pertemuan antara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung saja kami ajak Anda berbincang bersama dengan rekan kami di sana, ada Farah Manhila. Apakah Prabowo Subianto sudah tiba di Pacitan, Farah? Iya, Maria dan juga pemirsa, memang sampai saat ini kami semua sedang menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto. Namun memang jika dilihat beberapa menit lalu, memang heli yang ditumpangi oleh Prabowo Subianto ini sudah mendekati wilayah museum dan galeri Ani SBY dan juga Ani di wilayah Pacitan. Dan nanti mungkin informasi yang kami dapatkan ini Prabowo ini akan disambut di lapangan, kemudian baru langsung menuju ke museum dan galeri SB dan juga Ani. Sementara informasi yang kami terima, pemirsa, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini dipastikan sedang menunggu Prabowo di museum dan galeri SB Ani. Sementara nanti juga informasi yang kami dapatkan, pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini juga turut hadir dalam pertemuan ini. Sejauh ini pemirsa, informasi yang kami dapatkan memang ini bukan menjadi rangkaian agenda khusus, namun hanya silaturahmi atau sowan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kami juga masih akan mencari informasi terkait siapa saja yang akan mendampingi atau yang turut hadir dalam pertemuan atau sowan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ke Presiden SBY. Dan informasi yang kami dapatkan juga, pemirsa, rencananya pertemuan ini akan digelar secara tertutup selama kurang lebih 2 jam. Artinya teman-teman media ini hanya bisa melihat dan juga memantau dari luar saja. Kemudian Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan, dan bisa dilihat pemirsa, ini sudah terlihat Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Ketum Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah menantikan kehadiran dari Prabowo Subianto persis di depan pintu masuk museum dan galeri SBY dan Ani yang berada di Jalan Lintang Selatan. Ya, pemirsa, memang sampai sekarang kita juga masih menunggu apakah Prabowo Subianto akan tiba sesaat lagi atau seperti apa. Namun memang informasinya memang Prabowo Subianto ini memang sudah sangat dekat dari titik ini, yaitu di Museum Galeri SBY dan juga Ani. Rencananya informasi yang kami dapatkan, pemirsa, nanti setelah pertemuan yang berlangsung di wilayah Pacitan selama kurang lebih 2 jam ini, nanti Prabowo Subianto akan langsung take off menuju Surabaya dengan bertemu dengan beberapa tokoh di wilayah Jatim dan langsung kemudian menuju ke Bali. Sementara itu informasi dari wilayah Pacitan, Maria. Oke, baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Farah Manhila. Kami masih akan tunggu nanti bagaimanakah prosesi pertemuan antara Prabowo Subianto juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga keluarga tadi sudah dinantikan di Museum dan Galeri Seni SBY Ani. Terima kasih banyak Farah Manhila. Kami lanjutkan diskusi, Mas Edi. Tadi pertanyaan kami, tentu berbagai ekonom juga sudah menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan besarnya anggaran yang akan dipakai untuk program makan siang gratis dan juga susu gratis. Apakah ini kemudian juga sudah dicatat dan juga ada antisipasi di sana? Tentu kita sudah mencatatnya, dan tentu kita sudah para ekonom di tim pakar TKN sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anggarannya, perhitungannya, dan ini sudah kami kaji, kami evaluasi, dan kami anggap itu realistis. Kenaikan rasio pajak saya kira itu realistis ya, karena memang rasio pajak kita termasuk yang paling rendah di kawasan sekarang ini. Dan kalau kita lihat sekarang ini kalau kita melakukan ekstensifikasi ya, masih cukup banyak ruang untuk kita memperbesar basis pajak kita. Oke, target kenaikannya? Kalau kita lihat realistis saja ya, realistis itu antara 0,8 sampai 1% per tahun, itu saya kira realistis ya. Sekarang ini kita punya 147 warga Indonesia yang bekerja. Memang 60% bekerja di sektor informal. Ada yang kebanyakan mungkin belum bayar pajak. 40% bekerja di sektor formal yang merupakan banyak di antara mereka sudah merupakan wajib pajak. Tetapi banyak juga yang tidak. Hanya 30% dari masyarakat Indonesia itu yang memiliki NPWP. Gitu. Jadi saya kira itu pun bisa masih
masih bisa kita Peluang cari. di sana ya. Peluangnya ada besar di sana. Dan saya kira itu sangat realistis ya, supaya masyarakat tergerak untuk membayar pajak. Termasuk juga ya intensifikasi ya bagi mereka yang sudah bayar pajak, tetapi mungkin masih belum terlalu jujur dalam mendeklarasikan jumlah hartanya, pendapatan dan lain-lain. Saya kira itu juga bisa kemudian diintensifikannya. Jadi bisa dimintakan kejujurannya untuk lebih mengungkap secara transparan berapa sesungguhnya penghasilannya. Saya kira itu tidak perlu ada kenaikan tax rate, tidak perlu PPN dinaikkan, tidak perlu PPh perorangan badan dinaikkan ya. Bahkan justru kalau kita bisa meningkatkan tax rasionya, saya kira PPN bisa turunkan kembali ke 10%. Artinya menaikkan pendapatan negaranya, bukan meningkatkan tax ratio gitu ya. Tax ratio-nya naik, tax rate-nya turun. Tax rate-nya turun. Ya. Oke. Ini mungkin tidak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari segi strategi saya kira itu juga sudah dilakukan ya oleh pemerintahan sekarang ya. Tapi lagi-lagi ya target 0,8 sampai 1% itu wah sangat tinggi sekali begitu per ya. Tahun. Per tahun masalahnya. Tapi kalau misalnya dalam 2029 mungkin rasional begitu ya. Karena kalau kita historikalnya, karena begini, pertumbuhan ekonomi kita ya bisa jauh lebih tinggi daripada upaya peningkatan wajib pajak kita begitu. Itu yang kemudian tidak bisa dikonversi menjadi sumber penerimaan negara begitu ya. Nah, yang agak sulit adalah ini merubah struktur gitu ya dari penerimaan kita. Kalau di negara maju tentu saja dari PPh badan menjadi orang pribadi. Nah, itu karena apa? Sistem administrasi kita itu tidak sama dengan negara maju. Apakah pemerintahan misalnya besok melingkan antara data penerimaan masing-masing individu ke NIK, kemudian ke yang lain sehingga itu menjadi basis untuk perhitungan begitu. Nanti pasti yang akan teriak adalah yang menengah ke atas begitu karena semua akan terbuka begitu ya. Ini juga bukan persoalan yang sulit untuk dilakukan secara regulasi. Jadi challengingnya itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan upaya-upaya di negara kita yang kita tahu sebagian besar itu masih di bawah PTKP ya. Mereka bebas gitu ya. UMKM kan 0,5%, kemudian di bawah 60 juta per tahun bebas pajak. Kalau itu banyak ya itu walaupun ada upaya ekstensifikasi agak challenge-nya di sana. Mas, mohon maaf saya harus potong terlebih dulu karena kami akan saksikan di layar kaca Anda pemirsa saat ini nampak sekali Prabowo Subianto sudah tiba di Museum dan Galeri Seni SBY di Pacitan, Jawa Timur dan berjumpa secara langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh anak dan juga menantu dari SBY. Prabowo Subianto ini tiba di Museum dan Galeri Seni SBY. Informasinya untuk silaturahmi bersama dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat usai kemudian dinyatakan unggul sementara dalam hasil quick count maupun juga real count dari KPU yang saat ini datanya sudah masuk lebih dari 60%. Tentu kita ingin tunggu dan juga saksikan apakah kemudian pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono ini akan dilangsungkan secara tertutup dan juga poin-poin apa yang kemudian disampaikan. Kita tentu ingin dengar sepatah dua kata dari Prabowo dan juga SBY pada saat berjumpa kali ini. Dulu saya komandan, sekarang komandan saya beliau. Once a senior, always a senior. Ya, waktu saya daftar, saya lapor ke beliau. Sekarang saya lapor lagi ke beliau. Ya pemirsa, itu tadi bagaimanakah perjumpaan awal sesaat setelah Prabowo Subianto tiba di Museum dan Galeri Seni SBY untuk berjumpa dan juga bersilaturahmi langsung bersama dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan juga keluarga. Kami coba akan lanjutkan informasi berikut di Presiden Pilihan Rakyat untuk Anda sesaat lagi. Kami akan kembali.